Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan materi sistem pernapasan pada manusia, yaitu mengenai mekanisme dan volume pernapasan, kemudian gangguan pada sistem pernapasan, dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui dua tahap, yaitu pernapasan luar atau eksternal dan pernapasan dalam atau internal. Pernapasan luar atau eksternal, di mana pernapasan luar itu merupakan pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi antara udara dan darah. Reaksi yang terjadi yaitu Hb plus O2 itu akan menjadi HbO2. Pernapasan dalam atau internal itu pernapasan yang merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan dalam, darah masuk ke jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke cairan jaringan tubuh. Reaksi kimianya yaitu HbO2 itu akan menjadi Hb plus O2. Berdasarkan otot yang berperan, mekanisme pernapasan dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, itu mekanismenya pada saat terjadi inspirasi, itu udara akan masuk melalui rongga hidung, di mana tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga menyebabkan volume rongga dada membesar. Kemudian pada proses ekspirasi, mekanismenya di mana tulang rusuk itu turun karena otot antar tulang rusuk berrelaksasi, sehingga menyebabkan volume rongga dada mengecil sehingga udara bisa keluar. Kemudian proses pernapasan perut. Pada pernapasan perut saat terjadi inspirasi, di mana rongga dada dan paru-paru itu akan membesar sehingga menyebabkan diafragma itu akan mendatar sehingga udara masuk. Ya. Pada saat terjadi ekspirasi, di mana rongga dada dan paru-paru mengecil, diafragmanya melengkung sehingga udara bisa keluar. Kemudian kita lanjutkan dengan volume udara pernapasan. Di dalam volume udara pernapasan, di sana ada beberapa istilah. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal itu adalah merupakan udara yang dihirup dan menghembuskan dalam keadaan biasa. Itu jumlahnya adalah 500 cc. Kemudian yang kedua, itu ada volume cadangan, inspirasi, atau komplementer, di mana udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Kemudian yang ketiga, itu ada volume cadangan, ekspirasi, atau suplementer. Itu adalah udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan menggerukkan otot perut sekuat-kuatnya. Kemudian yang selanjutnya ada volume residu atau sisa, yaitu udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru.
Kemudian lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan meliputi usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, jenis kegiatan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru yaitu jenis kelamin, usia, posisi tubuh, aktivitas, tinggi dan berat badan. Kemudian selanjutnya pola hidup. Kemudian dilanjutkan dengan gangguan pada sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan. Yang pertama, asma. Asma itu adalah merupakan gangguan pernapasan berupa penyempitan saluran pernapasan sehingga mengalami kesulitan bernapas dan sesak napas yang disertai bunyi. Disebabkan oleh alergi yang masuk atau alergen yang masuk ke tubuh seperti asap rokok, debu, dan rambut halus. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan menghindari pemicu masuknya alergen dan penanganan dapat menggunakan alat bantu, misalnya obat asma dalam bentuk inhaler. Kemudian yang kedua, TBC atau tuberkulosis ya. Penyakit yang ditandai dengan mudah lelah, berat badan turun secara drastis, berkeringat pada malam hari, demam, sulit bernapas, nyeri di bagian dada, dan batuk berdarah. Disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga terjadi peradangan pada alveolus. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian vaksin melalui imunisasi BCG saat balita. Kemudian yang ketiga, pneumonia, di mana gangguan pernapasan berupa peradangan pada bronkiolus dan alveolus sehingga terbentuk cairan pada alveolus. Penyakit ini ditandai dengan batuk berdahak, sesak napas, sakit pada bagian dada, dan demam. Disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan pemberian vaksin melalui imunisasi BCG saat balita. Kemudian yang keempat itu ada kanker paru-paru. Nah, penyakit yang ditandai dengan batuk disertai darah, berat badan menurun drastis, napas pendek, dan sakit pada bagian dada. Disebabkan oleh masuknya zat-zat bersifat karsinogenik seperti asap rokok, debu asbes, dan udara tercemar. Pencegahan dapat dilakukan dengan tidak merokok dan menghindari asap rokok. Penanganan dengan operasi pengangkatan sel-sel kanker. Kemudian yang kelima itu ada polip ya. Polip itu adalah penyakit yang ditandai dengan hidung sering tersumbat karena adanya penimbunan cairan. Disebabkan oleh tumbuhnya tumor jinak pada daerah selaput lendir di rongga hidung. Pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan hidung, membersihkan bagian dalam hidung dengan air garam, dan menghindari hal yang menyebabkan iritasi hidung. Kemudian keenam, itu ada asfiksi ya. Ini merupakan penyakit yang ditandai dengan tubuh yang lemah karena kekurangan oksigen. Disebabkan oleh terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan. Penanganan dengan resusitasi atau pemberian obat jenis epinefrin. Kemudian gangguan yang ketujuh itu ada adenoid ya. Itu adenoid ini penyakit yang ditandai dengan sulit bernapas, tenggorokan sakit, dan mengeluarkan lendir kuning kehijauan melalui hidung. Disebabkan oleh pembengkakan kelenjar limpa akibat infeksi bakteri.
yaitu penanganan dengan pemberian antibiotik. Kemudian yang ke-8 itu ada emfisema. Ini merupakan penyakit yang ditandai dengan kesulitan bernapas, batuk kronis, dan sesak napas. Disebabkan oleh ketidaknormalan susunan alveolus berupa hilangnya keelastisitasan alveolus. Kemudian pencegahan dapat dilakukan dengan tidak merokok dan menghindari polusi udara. Penanganan dengan terapi gen, terapi oksigen, operasi pengurangan volume paru-paru, dan transplantasi paru-paru.